Kalau gereja AKBP ini, dari gereja itu kan bukan hanya gedung, tapi dia termasuk manusianya. Jadi artinya kalau organisasi atau kuria AKBP di Jakarta itu resmi terbentuk tanggal April 1946. Ya. Pertama dulu Jemaat di Jakarta itu membuat kebaktian kecil di rumah-rumah warga. Kalau gedung ini dulunya milik Belanda, Reformat, gereja Reformat Belanda, tapi pusatnya di Semarang. Karena ini dulu gerejanya Belanda dan sudah ditinggalkan, orang Jepang pernah menggunakan gedung ini dari gudang. Nggak tahu terus apabila sudah ada atau gudang makanan. Ini bisa kita tempati, artinya ditempati karena diperjuangkan oleh termasuk Amir Syarifuddin ya. Tapi karena itu dia berkuasa, ini bisa diperjuangkan kembali ditempati Kristen. Kesempatan itu juga digunakan oleh AKBP ini. Tambahannya ini ada sebenarnya panas itu pada dasarnya gereja ini dari dulu sama, tidak ada perubahan. Hanya yang diambil ada balkon di sana untuk tempat pemain musik dalam satu negara. Sekarang itu dibuang, jadi bisa saling itu langsung kelihatan dan lebih luas. Selainnya sama, tidak ada perubahan, hanya penambahan itu gambar itu sekarang itu kalau itu nama sebar. Belanda ya. Jadi kalau ada kita juga melihat tali-tali air yang besar-besar,
memang dibuat seperti itu karena ini batu kali asli, batu kali ya, batu pecah, kemudian dibuat ini selendang dari semen ini aslinya. Cuman belakangan kita cat aja supaya lebih nyaman. Ini tahun 89 ya, tepatnya tanggal 22 Oktober. Bangunan ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X bahwa bangunan ini resmi menjadi milik HKBP. Ya, memang di lingkungan ini di Katolik, HKBP sama apa kita Tangerang, setiap Agustusan juga sering kita berada bersama di sini, dan kalau ada kegiatan di sana kurang parkir, ini kita kasih parkir ya. Ya, ke dalam sini juga saudara kita bebaskan parkir di sini, dan kalau dari sini juga di sini ada ibadah, saudara kita juga memberikan keleluasaan untuk parkir di sana. Jadi kita saling membantulah kalau hari besar. Kalau di sini semuanya terwujud lah, karena memang apa ya, sudah kenyataannya tidak bisa namanya berbeda lingkungan, tidak mesti kita saling bermusuh, tapi itu semua menjadi kekayaan bangsa kita. Saya kira di banyak tempat banyak seperti itu, tapi di sini kita saling apa ya, saling mendukung. Saya kira udah bisa sama itu udah sejak lama kita terwujud. Alangkah indah wajah-wajah para muslimin, penuh cinta kasih di hidupnya, menjaga diri dari segala dosa, berkasih sayang pada sesama. Awalnya itu yang menggagas adalah Mr. As'ad. Waktu itu dibentuk panitia pembangunan itu pada tahun 1950, dan peletakan batu pertamanya itu pada tanggal 23 September 1950 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan kemudian pada tahun 1952 Masjid Syuhada sudah diresmikan oleh Soekarno, itu menjadi sebagai Presiden Indonesia. Penggagasnya itu Mr. As'ad, dan beliau yang pertama kali itu bertemu Sri Sultan di Gedung Agung. Di Gedung Agung sana itu beliau istilahnya swan seperti itu. Bung Karno punya gagasan untuk membangun masjid, itu kan sebuah monumen yang kemudian nanti menjadi sebuah kenang-kenangan atas perjuangan pahlawan-pahlawan waktu di Kota Baru. Jadi beliau juga yang menggagas, kemudian yang menjadi ketua panitia pembangunan. Jadi memang sebelum dibangun ini bentuknya adalah perkarangan. Tanah ini adalah tanah hibah dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Saat itu di sini hanya terdapat bangunan semacam pendoponya keraton seperti itu. Dan juga menurut
masyarakat yang saat itu terlibat pembangunan itu bahwa di sini juga selain ada pendopo, ada juga bangunan yang dijadikan dinas kepurbakalaan saat pemerintahan Belanda. Yang di sebelah timur yang agak tinggi nih, yang di sini itu ada pendoponya keraton. Seperti itu. Kalau kegiatan yang sering diadakan, memang di Masjid Swadha itu secara umum kegiatan itu ada dua kelembagaan. Secara umum itu yang kependidikan, di sini ada TK, SD, SMP, kemudian juga ada yang di bidang sosial keagamaan. Itu di sini ada lembaga-lembaga, ada beberapa lembaga Masjid Swadha ini, ada CDMS, PKMS, LPTMS, ada juga PAMS, ada juga Lazis Masjid Swadha, BMT. Itu ya apa namanya kegiatan. Kalau kegiatan yang rutin itu ada pengajian rutin itu apa namanya pagi, kajian Rabu pagi, ada kajian tafsir setiap hari Sabtu jam 10 itu bersama Dr. Zaini, ada juga kajian PPY, kegiatan seperti itu. Kalau yang tiap hari itu ya proses belajar mengajar itu sekolah. Iya, memang Masjid Swadha ini sudah menjadi cagar budaya di Yogyakarta. Proses kebudayaan sudah di depan itu ada semacam momen kecil itu sebagai tanda bukti bahwa Masjid Swadha ini masjid yang sudah menjadi cagar budaya. Memang di situ ada simbol-simbol dari segi bangunan itu terdapat simbol. Kalau misalnya teman-teman naik tangga itu melewati tangga itu terdapat 17 anak tangga. Baik itu di depan atau di sayap utara atau sayap selatan itu ada 17 anak tangga. Kemudian ketika teman-teman melewati tangga itu ada 2 gapura yang bentuknya itu persegi 8. Kemudian di bagian atas di kubahnya ada tingkat 2. Tingkat pertama itu kubahnya ada 4 kecil-kecil 4. Kemudian yang di tingkat kedua itu ada 5. Jadi 17, 8, 45 itu adalah menyebutkan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kemudian ya ini mungkin kebetulan ya saya teman-teman bisa baca di buku Masjid Swadha dulu dan kini masa depan. Di situ juga menjelaskan bahwa ketika pertama itu di situ tertulis kebetulan gitu kan, bahwa ketika pertama kali membentuk panitia pembangunan itu ada 17 anggota, makanya disebut panitia 17. Ya, ketika masjid ini diresmikan, tidak lama dari itu dibentuk sebuah yayasan asrama, yayasan masjid dan asrama Masjid Swadha yang disingkat YASMA. Ya, memang di sini keunikan yang mungkin tersendiri ya, ada 3 tempat ibadah gitu di Kota Baru ini. Dan ini mungkin bisa kita jadikan contoh sebagai bukti kerukunan umat beragama gitu. Kita juga kan kadang itu dari gereja itu datang ke sini ketika mereka mengadakan acara besar. Kemudian itu kan biasanya tidak di halaman gereja itu tidak bisa menampung kendaraan untuk parkir ya. Karena beberapa waktu lalu itu gereja KBP ini mengadakan kegiatan nasional, itu ada 13 bis yang parkir gitu kan. Jadi mereka sering di sini minta izin, memberitahu bahwa nanti ada keributan, kebisingan gitu kan. Jadi mohon maaf di sini mengganggu, dan juga mohon izin untuk parkir. Kita juga seperti itu. Kalau Jumatan itu kan banyak kan yang datang itu kan. Jika itu juga lahan parkir itu tidak cukup. Ada juga yang parkir depan gereja. Gitu. Nah, itu alhamdulillah selama ini tidak ada masalah. Bagaimanakah
bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Siang, Romo. Mas ya. Sebelumnya tolong Romo memperkenalkan diri. Oh ya. Saya Romo Ardo Putranto, pastor paroki Kota Baru ini. Ya. Tahun berapa gereja Santo Antonius ini dibangun? 1926 ya. Apa ini rumah ibadah paling lama di sekitar sini? Tidak. Sini ini kalah tua dengan Kidologi, gereja Kidologi. Ya. Jadi baru 85 tahun. 85 tahun. Kidologi 3 tahun tua dari. Ya. Kalau rumah ibadah yang di dekat sini, masjid sama GBKB? Masjid itu sudah lebih kemudian. Juga ini HKBP, gereja HKBP itu kemudian sekali, kalah tua dengan ini. Ya kalau di sini memang paling tua sih. Jadi tahun berapa gereja ini mendapat peresmian, Romo? 85 tahun yang lalu. 85 tahun lalu. Ya. Lalu mengenai pembangunannya, apa langsung menjadi gereja atau jadi kapel dulu? Dulu kapel dari asrama mahasiswa teologi di sebelah itu, baru kemudian menjadi gereja. Ya, gereja. Lalu Romo yang paling veteran di gereja ini siapa, Romo? Romo namanya Romo Strater dari Belanda, misionaris. Itu yang mendirikan gereja ini. Itu tokoh-tokoh yang membangun gereja ini. Iya, dia yang bangun gereja. Juga sebetulnya dia mulai dengan sekolahan-sekolahan Katolik ya. Dari tahun-tahun itu sudah mulai membuka sekolah. Lalu kemudian membuat gereja ini sesudah asrama itu berdiri, asrama mahasiswa teologi. Lalu peninggalan dari awal gereja ini dibangun ada nggak, Romo? Sudah dibongkar ya. Tidak dibongkar. Yang masih tinggal ya asrama itu tidak cukup tua. Kalau gerejanya besar soalnya dibongkar. Lalu apa yang membuat ibadah di gereja ini aman? Ya karena mungkin Tuhan yang jaga. Di sini cukup aman karena kita cukup bersahabat dengan semua tetangga di sini, juga dengan orang-orang yang ada tinggal di sebelah Sungai Codi, pinggir Sungai Codi. Lalu apakah gereja ini melakukan kegiatan muda-mudi? Iya, ada banyak. Di sini ada yang namanya OMK, orang muda Katolik, itu ada kegiatan misa saben bulan 1 kali pada minggu kedua sore jam 6. Lalu bagaimana perjuangan dalam membangun gereja ini, Romo?
Kalau zaman dulu mungkin lebih mudah. Daerah ini dulu masih agak kosong. Termasuk bangunan yang paling tua ini dulu kan rumah-rumah Belanda. Jadi Jogja itu diperluas ke sini daerahnya. Itu dulu masih bekas lapangan sama kuburan. Ya. Sini masih kosong semua. Jadi ya mudah sebenarnya, tidak ada masalah. Jadi sejak gereja ini dibangun ada banyak perubahan ya Romo. Lalu Banyak sekali di sekitar ini. Sekarang menjadi padat sekali. baik. Pertanyaan terakhirnya Romo. Ya. Menurut Romo sendiri seberapa besar toleransi antar umat beragama di sekitar tempat ini? Oh, kalau di sini ini banyak sekali. Ada mudikannya, ada kumpul dengan mudikannya. Gereja itu sama suhada. Jadi ada kerukunan itu, dialog dengan mereka. Kalau 17 Agustus itu ada upacara di situ bersama orang-orang muda itu ngerek bendera sama proklamasi, jadi proklamasi bersama. Tidak ada masalah sih, baik sekali. Kita parkir juga di depan menggunakan halamannya mereka sampai ke jalan raya sampai ke masjid sana. Dan ini kalau jalan sini diblokir karena dipakai propaganda, kita minta izin mereka selalu diizinkan timbal balik. Baik. Cukup baik, cukup baik. Terima kasih Romo, itu saja pertanyaan dari kami. Terima Ya. kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga Selamat siang.